puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan melihat firman Tuhan mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan. Kita akan buka di dalam Injil Matius 28. Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tapi saya harus menghubungkan dulu dengan Matius 27 ayat sebelumnya. Matius 27 ayat 62 mengenai kematian Kristus, dan kemudian di sini ada perikop kubur Yesus dijaga. Saya bacakan ayat 62 dalam Matius 27. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi mereka sangat ketakutan. Mereka berkata bahwa dia adalah si penyesat. Kalau kita memperhatikan kata-kata mereka, yaitu orang-orang yang iri dengan Tuhan, bahwa dikatakan Yesus penyesat, tetapi kenapa diikutin? Kenapa mereka takut? Sehingga mereka harus melapor, ya, untuk kubur Yesus itu jaga. Nah, kita lihat di sini pasal 28, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Untuk apa? Mereka pergi ke kubur untuk meminyaki mayat Yesus. Ya, mereka pun memang tidak tahu apa-apa mengenai kebangkitan itu. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka pergi sudah beli rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, nih ayat 2 ya. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wow. Ini surga sudah bergerak ini ya. Sehingga malaikat turun, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu, nah ini ya, penjaga-penjaga yang ditaruh oleh Pilatus ya, gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Nah, sama seperti yang telah dikatakannya, "Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Ya. Kemudian kita lihat di dalam ayat 11. Di sini yang saya mau beri judul bahwa kebangkitan mengalahkan hikmat dunia. Jadi kebangkitan membuat hikmat dunia menjadi bodoh. Kebangkitan membuat hikmat dunia menjadi bodoh. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi prajurit-prajurit ini yang menjaga
yang ketakutan ya, yang dikatakan dalam pasal 28 ayat 3, wajahnya menjadi seperti orang-orang mati ya. Mereka ketakutan. Nah, kemudian datang memberitahukan kepada imam-imam. Pasal 28 ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, ini yang saya bilang, saudara-saudara, waktu Yesus bangkit, prajurit-prajurit itu sangat ketakutan karena terjadi gempa bumi yang hebat ya, sama seperti pada waktu Yesus mati terjadi gempa bumi yang hebat, bukit-bukit batu bergoyang dan lain sebagainya. Nah, ini juga waktu Yesus bangkit terjadi gempa bumi yang hebat. Malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu itu, ya. Dan kita lihat di sini satu persekongkolan yang sangat bodoh sekali ya. Ini yang saya katakan bahwa hikmat mereka itu menjadi bodoh. Karena apa? Di sini mereka berunding dan kemudian memberikan uang kepada prajurit-prajurit itu, serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, di sini kita lihat bahwa ini satu kebodohan. Masa prajurit yang menjaga kubur Yesus itu tidur? Ya, dia mungkin akan dihukum secara militer ini. Dia akan dapat penghukuman. Masa prajurit-prajurit itu tidur? Dan masa prajurit-prajurit itu dibodohi oleh murid-murid Yesus yang tidak bersenjata dan lain sebagainya. Ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa prajurit-prajurit itu menjadi sangat bodoh. Sangat bodoh. Ya, karena dia tidak paham bahwa apa yang dilakukannya itu akan membuat konduitnya, akan membuat keberadaan mereka itu akan mendapat ancaman hukuman karena tertidur, dan kemudian karena ada orang yang mencuri dan lain sebagainya. Dan bagaimana mencuri, saudara-saudara? Ya, batu itu kan sangat berat. Batu itu kan dimeteraikan dengan meterai dari sang penguasa pada saat itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa mereka semuanya menjadi bodoh karena kebangkitan Tuhan. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai Injil Matius ini ditulis secara lengkap, ya, berpuluh-puluh tahun sesudah kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tetap bersemangat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita memang banyak mengalami kesulitan. Kita banyak mengalami, saudara-saudara, pergumulan-pergumulan menghadapi hikmat dunia ini. Tapi ingatlah bahwa hikmat dunia ini telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Kalau kita memiliki kebangkitan Kristus, kita memiliki hikmat di
atas hikmat orang-orang yang ada di dunia ini. Kebangkitan Kristus membawa kita kepada satu hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang benar-benar memiliki masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan. Memang Tuhan tidak menjanjikan kekayaan, harta, keuangan yang sangat berlimpah-limpah, tetapi hidup yang berkemenangan, hidup yang berpengharapan, hidup penuh dengan damai sejahtera karena kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar renungan yang singkat ini. Biarlah kebangkitan Kristus dan hikmat dari kebangkitan Kristus ini ada di dalam hati kami, dalam hidup kami, dan hikmat yang Tuhan sudah berikan akan mengalahkan hikmat dunia. Kebangkitan, kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah berikan bagi kami mengalahkan hikmat dunia, membodohkan atau akan menginjak-injak hikmat yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak akan dibodohi, kami tidak akan ditipu karena kuasa kebangkitan ini. Menjadi doa kami Tuhan, meteraikan renungan ini bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada renungan yang berikut. Tuhan memberkati. You